Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh wisudawati yang terpilih untuk menghadiri wisuda dalam jaringan UT yang pertama kali. Jadi kali ini wisudanya unik, diselenggarakan dalam jaringan, diikuti oleh seluruh kantor di seluruh Nusantara. Ada 39 kantor di UPBPJ UT dan layanan luar negeri. Jadi biasanya kalau kita wisuda di Jakarta itu wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Kali ini tidak. Wilayah 1, 2, dan 3 serempak sama. Jadi beruntunglah Bapak Ibu bisa disaksikan live streaming seantero negeri. Dan ada uniknya kali ini layanan luar negeri juga mengikuti prosesi wisuda. Ada mahasiswa dari Hong Kong dan Taiwan. Nah, saya mau tanya, Ibu Fuji, program studinya adalah S1 bidang ilmu. Apa harapan ke depan yang Ibu bisa sampaikan kepada para masyarakat, para guru khususnya, bahwa Anda belajar di Universitas Terbuka, mempunyai pengalaman yang banyak sehingga bisa mempersiapkan dirinya untuk kelak pada saat di sekolah nantinya. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan rasa syukur tidak henti saya panjatkan karena saya menjadi bagian dari UPBJJ UT Pekanbaru dan diberikan kesempatan untuk bisa ikut prosesi wisuda yang unik ini ya Pak ya, luar biasa gitu kan pada kesempatan pagi hari ini. Baik Pak, untuk menjawab pertanyaan Bapak, jadi ketika saya memutuskan untuk mengikuti perkuliahan, saya dari program studi PGSD ya Pak ya. Yeah. Itu awalnya gitu kan hanya karena tuntutan Pak. Karena Yeah. apa? Ketika mengajar SD berarti harus sesuai dengan bidangnya gitu kan. Jadi Yeah. harus sebagai persyarat sebagai guru. Jadi saya ikut PGSD dan saya dari Pokjar Duri waktu itu terbuka gitu kan pendaftaran untuk PGSD. Yeah. Awalnya saya mencari tahu informasi. Ya sebelum saya mencari informasi dari website, saya tanya-tanya dulu sebenarnya UT itu bagaimana sih? Oke. Ternyata di luar sana itu pandangan masyarakat ya, Ya. mungkin di sini juga teman-teman guru ikut UT itu kuliahnya nggak tahu ya resmi atau enggak, katanya gitu. Iya. Ya, UT itu gimana ya? Nggak tahu deh pokoknya banyak gitu kan. Iya. Maksudnya di sini pandangan-pandangan yang menurut saya sedikit miring gitu kan Iya. tentang UT. Makin penasaran saya kan, karena kebetulan kakak ipar saya di Jakarta sana Pak, itu justru jadi pegawai negeri, itu pakai ijazah UT gitu kan. Oh, itu sekarang iya. alhamdulillah mereka ada yang dari Departemen Agama, Iya. ada yang bekerja di BNN Pak. Oh, BNN ya. Iya, dan itu pakai ijazah UT. Iya. Ini apa ya gitu kan, apa memang pandangan masyarakat yang berbeda atau seperti apa? Akhirnya saya mendaftar sebagai salah satu mahasiswa di Pokjar Duri, dan ketika saya masuk, kami tutorial tatap muka ya Pak. Iya. Luar biasa, Masya Allah gitu kan. Jadi Iya. bertemu kuliah dengan rekan-rekan guru gitu ya, Semua yang dari semuanya, Duri dan betul, sekitarnya ya. betul. Bertemu dengan rekan-rekan guru, berbagi pengalaman, ketemu sama tutor-tutor luar biasa. Jadi kuliah mendapatkan apa ya, sharing informasi, mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan berbagi pengalaman gitu kan. Karena di program studi kami, karena kami rata-rata guru dan sudah lama mengajar ya Pak ya, itu ternyata ketika materi disampaikan oleh tutor itu menyampaikannya unik gitu kan. Iya. Jadi tidak dalam bentuk materi tapi berbagi sharing, terus berbagi kasus dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan permasalahan kita ketika mengajar, luar biasa. Iya. Jadi Kami lebih ke kuliah, banyak betul, sharing betul itu ya, sekali, pengalaman ya. luar biasa. Luar biasa. Kami kuliah Sabtu sama Minggu ya. Iya. Dan Sabtu sampai Minggu itu memang hari yang kami tunggu sampai ketika kami lulus. Itu pun dari pagi sampai betul, Kak. sore Sampai kadang udah sampai sore, kurang dan ya, masih kurang. masih kurang gitu. Ya. Bahkan sampai sekarang ketika kami sudah tidak kuliah lagi, itu teman-teman sampai merindukan, kok kita kayaknya
kapan ya bisa kuliah lagi, ketemu-temu lagi Dan seperti itu jarang ya? momen seperti itu terulang lagi. Luar biasa gitu kan. Gitu. Jadi saya beruntung Pak menjadi bagian dari UT, kemudian bisa mengenal UT, ternyata luar biasa gitu kan. Makanya tidak heran ya kalau mungkin ya di zaman COVID-19 ini mungkin ya gitu kan, perguruan tinggi lain mungkin agak disibukkan harus apa ya, mempersiapkan daring dan sebagainya. UT itu sudah punya persiapan Sudah dan jalan memang, lebih dulu ya. dan memang dari dulu seperti itu gitu. Jadi Iya. sebelumnya ya sekali lagi saya bersyukur karena saya bisa menjadi bagian dari UT, dan saya di sini menyampaikan juga kuliah di UT itu luar biasa karena selain kita mendapatkan materi yang kita inginkan, di situ juga kita dituntut untuk mengenal teknologi karena sistem di UT itu luar biasa ya Pak ya, Mau nggak mau harus melek teknologi, Betul. apalagi kemarin kita harus blended ya, Iya, betul. daring semuanya harus kita paksa bagaimana teman-teman lebih siap Betul. apalagi yang teman-teman yang memang di luar jangkauan jaringan atau blank spot, gimana caranya dia harus bisa ke kota atau mendekat ke teman-temannya yang memang bisa join wifi-nya maupun dengan jaringannya. Terima kasih Mbak Fuji sharing informasinya. Selanjutnya Bu Rita bisa duduk di sebelah sini biar suaranya lebih jelas karena kita tidak menggunakan mikrofon. Oke, Bu Rita. Dari mana Bu Rita? Saya dari Kandis. Saya kebetulan Kandis, ya? saya kerja di perkebunan. Oh iya, di perkebunan Sinarmas Group. Sinarmas Group. Luar biasa. Kalau boleh disampaikan ke para teman-teman audiens nantinya, Ibu sudah berapa lama bekerja di Sinar Group? Alhamdulillah Pak, saya itu kerja dari tahun 90 Pak. Udah lama ya. Tahun 90, waktu itu saya Sudah 30. analis kimia. Iya. Analis kimia? Iya, awalnya saya analis kimia Oke. Pak. Terus memang perusahaan saya itu memberi kesempatan kita untuk berkembang. Yes. Jadi memang udah lama Pak saya mencari tempat kuliah yang saya bisa tidak mengganggu kerja. Iya. Karena waktu itu saya di perkebunan yang kadang-kadang ditempatkan di wilayah yang jauh yang tidak ada sinyal. Alhamdulillah di tahun 2015 kemarin Ya. saya udah agak dekat dari yang ada sinyalnya Pak. Saya dapat informasi itu ada kuliah di UT yang online yang tidak mengganggu kerja Pak. Alhamdulillah saya lihat ada jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan cocok sekali ya Bu ya. Iya Pak. Terus nyambung dengan bidang kerja saya gitu Pak. Terus pimpinan saya di kantor juga mendukung. Udah kamu ambil saja. Memang Pak untuk selama di UT ini, selama saya kuliah memang nggak ada waktu untuk main-main. Iya. Karena saya tidak ada tatap muka. Fully Betul-betul, online. Berdasarkan tutor dan berdasarkan Tutoran online ya? baca buku dan cari di internet Pak. Oke. Ini Ibu Rita selesainya 4 tahun persis loh. Alhamdulillah, Pak. Coba di-sharing kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video Ibu nantinya. Bagaimana sih Ibu membagi waktu? Di sisi lain tuntutan pekerjaan harus on progress, Ibu harus ditempatkan di mana-mana, siap, karena ini analisis kimia itu nggak main-main. Kemudian bagaimana Ibu cara mengatur waktunya? Ritme pekerjaan, ritme belajar harus balance, apalagi Bu, seorang ibu rumah tangga, keluarganya juga harus diurus. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah sekarang saya udah kuisi Pak. Kuisi lab yang tanggung jawabnya jauh lebih besar lagi. Laboratorium? Iya. Pernah sejenis kepala lab gitu ya? Saya quality control Pak untuk beberapa lab. Quality control. Berarti Ibu harus hadir di situ terus dong? Iya, enggak, kadang saya harus ke wilayah. Kadang saya harus ke Kalimantan. Saya harus ke Sumut, ke Palembang. Mitra-mitra Sinarmas itu ya? Yang bagian Sinarmas. Jadi sebenarnya kuliah di UT itu tergantung keinginan dan semangat Pak. Kalau kita terlena dengan kondisi yang ada, kita menyerah, saya yakin saya gagal Pak. Tapi dengan waktu yang ada, ya memang setelah pulang kerja malam harus sediakan waktu untuk belajar Pak, nggak bisa. Apalagi teknologi pangan tidak ada tatap mukanya. Betul, apalagi Ibu waktu ditugaskan di Kalimantan, itu selama di perjalanan di bandara, iya, kemudian Pak. Saya selama di bandara saya belajar. Di bandara maupun di hotel, itu kan butuh stay waktu yang lama. Dan kemudian Ibu harus spare waktu untuk itu, karena tutoran online juga harus dibuka,
Ibu Iya. jawab tugasnya harus diupload ya. Jadi saya pada saat saya ada di daerah yang ada sinyal, saya tarik dulu Pak semua tugas-tugas. Iya. Nanti yang di daerah yang tidak ada sinyalnya saya kerjakan. Nanti ada sinyalnya lagi baru saya kirim Pak. Jadi saya kalau kemana-mana tuh bawa buku. Iya. Lah kemarin ini contoh nih. Hmm. Ibu kan di teknologi pangan. Bagaimana praktikumnya bisa di-share? Praktikumnya kemarin Pak kebetulan atas izin dari penanggung jawabnya, Ya. saya bisa lakukan praktikum di tempat saya kerja Pak. Oke. Alhamdulillah karena fasilitasnya juga cukup dan didukung oleh manajemen Pak. Oke, jadi kita kalau teman-teman yang berpraktikum seperti ini, kita punya mitra laboratorium di daerah maupun di universitas pembina, baik UNRI maupun universitas yang lain yang mempunyai fasilitas laboratorium. Kita mempunyai kerjasama yang baik, kita bisa membantu para mahasiswa untuk bisa berpraktikum. Di sana udah ada pembimbingnya, kita tinggal monitoring. Jadi kualitasnya benar-benar kita bisa bisa pantau. Kemudian sudah ada buku panduannya. Iya, ada Jadi panduan semua Pak. produknya adalah laporan dan Iya. teman-teman harus mempunyai produk itu. Mungkin ada testimoni terakhir sebelum Ibu dilantik menjadi wisudawati, apa yang Ibu bisa sampaikan kepada para masyarakat yang memang mereka adalah praktisi yang bekerja tak kenal waktu, namun harus meningkatkan karena tuntutan dari perusahaan tadi. Ibu harus sarjana. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Silakan. Jadi Menghadap kameranya yang di sana, Bu. namanya ilmu, menuntut ilmu tidak terbatas dengan umur dan waktu dan tempat, tergantung kemauan kita Pak. Selagi kita ada kemauan, insya Allah itu pasti bisa. Diiringi dengan doa dan usaha Pak. Ya, insya Allah. Itu ya. Iya Pak. Ibu IPK-nya berapa? 2,97 saya Pak. 2,97, hampir 3. Iya Pak. Ya, jadi memang untuk IPK di UT bukan menjadi suatu hal yang harus 3, sekian, karena Ibu ini dari sisi pekerjaan sudah mempunyai tempat yang settle dan memang punya tempat-tempat strategis, dan memang ini adalah tuntutan dari perusahaan. Ibu harus sarjana, karena bagaimanapun jika perusahaan itu diakreditasi oleh ISO maupun apa, pasti akan ditanya berapa jumlah SDM yang sudah Betul Pak. sarjana maupun relevan di bidang pekerjaannya. Demikian apa yang bisa di-share oleh para calon wisudawati kita dari kantor UT Pekanbaru. Sebentar lagi kita akan mengikuti prosesi wisuda dalam jaringan. Sampai ketemu, tetap semangat Ibu-ibu semua. Wow, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.